Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pelajaran dapat diberi kelancaran. Baik, kita mulai. Kita mulai pelajaran akidah akhlak. Pada pertemuan pertama ini adalah kita akan belajar tentang kalimat thayyibah hauqalah. Pernah dengar kalimat thayyibah hauqalah? Ya. Baik, sebelum kita menginjak pelajaran, tujuan pembelajaran. Ya. Diharapkan nanti para siswa semuanya yang pertama mengetahui kekuasaan Allah dalam kalimat thayyibah hauqalah. Yang kedua, membaca kalimat hauqalah. Yang ketiga, mengetahui makna dari kalimat hauqalah. Yang keempat, melafadzkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Apakah tahu apa itu pengertian kalimat thayyibah dan hauqalah? Ya, yang pertama kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan. Kalimat thayyibah hauqalah adalah kalimat yang menunjukkan pengakuan bahwa di dunia ini tidak ada daya dan kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan kalimat hauqalah. Nah, ini bunyinya adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan. Di antaranya adalah hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah. Sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Ubay bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama hingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah. Kemudian bertakbir Allahu Akbar. Akhirnya dalam pertolongan Allah dan kuasanya benteng tersebut hancur. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusan kehidupan kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin senang dengan kita. Setiap doa insya Allah pasti terkabulkan. Namun tidak semua dikabulkan secara langsung. Nah, ada sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterimakan di surga. Allah SWT juga akan menguji tingkat kesabaran
dan keyakinan seorang hamba. Allah, oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu mengucapkan kalimat hauqalah, thayyibah hauqalah, nah, kapan saja Pak Guru? Nah, ini. Yang pertama, apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, ketika mendengar suara azan, orang yang mendengar suara azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muadzin, kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muadzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawab dengan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan. Sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah. Yang keempat, setelah mengerjakan sholat, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah atau berzikir. Jadi tidak hanya kalimat hauqalah, mungkin nanti ada ditambahi subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, terus sholawat dan lain sebagainya. Yang kelima, ketika keluar rumah dan bepergian dengan mengucapkan doa. Ayo, siapa yang sudah tahu? Sudah hafal? Nah, ini doanya. Doa keluar rumah atau ketika bepergian. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kemudian hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, ini ada hikmahnya. Apa saja? Yang pertama, menghapus dosa-dosa besar. Apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidakkah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Kemudian hikmah yang kedua, merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidakkah kekal? Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga, Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau kalimat thayyibah hauqalah manfaatnya dapat dirasakan kelak di akhirat. Yang keempat, menghilangkan kesusahan.
Sebagaimana sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perbanyaklah kalimat mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit yang paling ringan, yaitu kesusahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Maka dari itu mari kita perbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, lebih-lebih di masa pandemi, masa corona, ya anak-anak, kita perbanyak, kita mohon doa, mohon ampun pada Allah, kita perbanyak mengajak teman-teman kita, mengajak saudara kita, mengajak bapak ibu kita, semuanya kita perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan semoga corona lekas musnah dari muka bumi ini dan kita bisa belajar bareng lagi, belajar tatap muka. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima merupakan tanaman di surga. Nah, ini akan kita tanam merupakan tanaman yang ada di surga. Kalimat haula itu nanti kita akan panen di sana. Nah, pada ada kisah pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dan melewati Nabi Ibrahim. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah untukmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanaman yang sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa tanaman di surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, iya, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian hikmah yang keenam adalah termasuk salah satu pintu surga. Nah, ini salah satu pintu surga kalimat la haula wala quwata illa billah tadi. Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya tentu saja, beliau bersabda, yakni ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan yang ketujuh, mempercepat datangnya rizki. Nah, ini dapat mempercepat datangnya rizki. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat atas rizkinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Nah, nah, kita sudah sampai di penghujung. Alhamdulillah cukup sekian anak-anakku semuanya pelajaran pada hari ini. Pak Guru akan memberikan tugas. Nah, kemudian tugasnya apa? Nah, ini hafalkan kalimat hauqalah beserta artinya. Dihafalkan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus kalian artikan. Di LKS juga sudah ada, bisa dilihat, dibaca dan diartikan. Nah, tugas tersebut nanti kirim rekaman atau videonya kalian masing-masing ke WA. Nanti Pak Guru akan cek satu persatu. Nanti ketahuan siapa yang tidak menerima tugas, ketahuan. Dapat nilai enggak Pak? Yang enggak kirimkan tugas juga enggak dapat. Yang kirimkan tugas dapat 100, dapat bonus bahkan nanti. Bonusnya apa? Pintu surga. Karena apa? Karena mau menghafalkan la haula wala quwata illa billah. Dan banyak lagi manfaatnya. Oke, baik. Bapak Guru cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.